Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asalina Zela. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas A2 semester 1. Saya di sini akan menceritakan kembali cerita rakyat yang berjudul Sangkuriang. Pada zaman dahulu, di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Sangkuriang. Anak tersebut sangat gemar berburu di dalam hutan. Di setiap berburu, dia selalu ditemani oleh seekor anjing kesayangannya yang bernama Tumang. Tumang sebenarnya adalah titisan dewa dan juga bapak kandung Sangkuriang. Tetapi Sangkuriang tidak mengetahui hal itu dan ibunya sengaja merahasiakannya. Pada suatu hari, seperti biasa, Sangkuriang pergi ke hutan untuk berburu. Sesampainya di hutan, Sangkuriang mulai mencari buruannya. Dia melihat ada seekor burung yang sedang bertengger di dahan. Lalu tanpa berpikir panjang, Sangkuriang langsung menembaknya dan tepat mengenai sasaran. Kemudian Sangkuriang memerintahkan Tumang untuk mengejar buruannya. Namun Tumang diam saja dan tidak mau mengikuti perintah Sangkuriang. Karena Sangkuriang sangat jengkel dengan Tumang, maka Sangkuriang mengusir Tumang dan tidak mengizinkannya pulang ke rumah bersamanya lagi. Sesampainya di rumah, Sangkuriang menceritakan kejadiannya tersebut kepada ibunya. Begitu mendengar cerita dari anaknya, Dayang Sumbi sangat marah. Diambilnya sendok nasi dan dipukulkan ke kepala Sangkuriang. Karena merasa kecewa dengan perlakuan ibunya, Sangkuriang memutuskan pergi mengembara dan meninggalkan rumah. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali perbuatannya. Dia berdoa setiap hari dan meminta agar bertemu dengan anaknya kembali. Karena kesungguhan dari doa Dayang Sumbi, dewa pun memberikan sebuah hadiah untuk Dayang Sumbi, yaitu memberikan kecantikan abadi dan usia muda selamanya. Setelah bertahun-tahun lamanya Sangkuriang mengembara, akhirnya Sangkuriang berniat untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Dan sampai di sana, dia terkejut sekali karena kampung halamannya sudah berubah total. Rasa senang Sangkuriang tersebut bertambah ketika ia melihat atau bertemu seorang wanita yang sangat cantik sekali. Namun di sisi lain, tidak lain adalah Dayang Sumbi. Karena dengan kecantikan wanita tersebut, maka Sangkuriang langsung melamarnya. Akhirnya lamaran Sangkuriang diterima oleh Dayang Sumbi dan sepakat akan menikah di waktu yang sangat dekat. Pada suatu hari, Sangkuriang meminta izin kepada calon istrinya untuk berburu ke hutan. Sebelum berangkat, ia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan dan merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi, karena pada saat ia merapikan ikatan kepala Sangkuriang, ia melihat ada bekas luka tersebut mirip dengan luka anaknya. Setelah bertanya kepada Sangkuriang penyebab bekas luka kepalanya, Dayang Sumbi bertambah terkejut karena dia tidak mungkin menikah dengan anaknya sendiri. Setelah Sangkuriang pulang berburu, Dayang Sumbi mulai berpikir pada Sangkuriang supaya Sangkuriang membatalkan acara pernikahannya.
permintaan Dayang Sumbi tersebut tidak setuju Sang Kuryang dan dianggap angin lalu. Setiap hari Dayang Sumbi berpikir keras supaya agar pernikahannya tidak akan pernah terjadi. Setelah berpikir keras, akhirnya Dayang Sumbi menemukan cara terbaik. Dia mengajukan 2 buah persyarat kepada Sang Kuryang. Apabila Sang Kuryang dapat memenuhi syarat tersebut, maka Dayang Sumbi dijadikan istri. Tapi sebaliknya, jika gagal, maka pernikahan itu akan dibatalkan. Syarat yang pertama, Dayang Sumbi ingin Sungai Citarum dibendung, dan syarat kedua adalah meminta Sang Kuryang untuk membuat sampan yang sangat besar untuk menyeberangi sungai. Kedua syarat tersebut harus diselesaikan sebelum fajar menyingsing. Sang Kuryang menyanggupi 2 permintaan Dayang Sumbi tersebut dan berjanji akan menyelesaikan sebelum fajar menyingsing. Dengan kesaktian yang dimiliki, Sang Kuryang langsung mengarahkan teman-temannya dari bangsa jin untuk membantu menyelesaikan tugasnya tersebut. Diam-diam, Dayang Sumbi mengintip hasil kerja dari Sang Kuryang. Betapa terkejutnya dia, karena Sang Kuryang hampir saja menyelesaikan semua syarat yang diberikan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kemudian meminta bantuan kepada masyarakat untuk menggelar kain sutra yang berwarna merah di sebelah timur kota. Ketika melihat warna merah di timur kota, Sang Kuryang mengira kalau hari sudah menjelang pagi. Sang Kuryang langsung menghentikan pekerjaannya dan merasa dirinya tidak dapat memenuhi syarat yang diajukan oleh Dayang Sumbi. Dengan rasa jengkel dan kecewa, Sang Kuryang langsung menjebol bendungan yang telah dibuatnya sendiri. Jebolnya bendungan itu, maka terjadilah banjir di seluruh kota terendam air. Sang Kuryang pun juga menendang sampan besar yang dibuatnya, dan sampan tersebut melayang dan jatuh tertelangkup, lalu jadi sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu. Sekian cerita rakyat yang saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.